Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Caksono Nugroho dengan NIM 2020-834. Selamat pagi juga Bu Fitis ya. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya dari studi kelayakan bisnis saya, yaitu dari bisnis ibu saya, itu Sufyatun Catering. Nah, ini dari permulaannya ini, ibu saya ini memulai bisnis usaha cateringnya setelah pensiun dari Astrografia di tahun 2021. Ini dengan tujuan ingin memenuhi kebutuhan keluarga dan ingin menyalurkan hasil pemasaknya. Nah, usaha ini mulai dari rumah dengan masakan rumahan yang sangat lezat. Nah, setiap pagi itu beliau ingin menyiapkan bahan yang segar dan aroma masakannya menarik. Perhatian tetangga ini menjadi pelanggan saya juga karena usaha ini berkembang berkat dedikasi dan kerja kerasnya. Dengan pelayanan ramah dan inovasi menu baru, ibu saya juga menerima pesanan khusus untuk berbagai acara memperluaskan usahanya. Ia juga percaya bahwa usaha yang dilakukan dengan cinta akan membuahkan hasil baik, inspirasi banyak orang, termasuk saya juga. Nah, ini lokasinya. Itu lokasi di rumah saya juga, di Jalan Koperput 3 nomor 125 RT 3 RW 34 Bojongkrawu Bekasi dengan nomor 17166. Visi misi dari nilai dari perusahaannya, nah ibu saya ingin memberikan catering yang sesuai. Lalu untuk misinya itu ingin punya hidangan yang lezat supaya bisa dinikmati semua orang. Lalu nilai perusahaannya ingin memberikan makanan yang lezat juga bagi setiap yang mau mencicipinya. Nah, untuk aspek hukum, produk ibu saya itu sangat bersifat independen. Tidak ada lembaga lain atau yang terlibat. Nah, kami sebagai tim keluarga yang memastikan setiap langkah produksi memenuhi standar kualitas tinggi. Meskipun mandiri, kami juga memastikan aspek hukum seperti pendaftaran merek dagang, kepatuhan regulasi, dan ini juga melindungi bisnis keluarga dan memberikan keamanan kepada konsumen. Kami juga percaya dengan kerja keras, usaha kami dapat berkembang dan memberi kontribusi positif pada masyarakat. Nah, untuk aspeknya ini dari ukuran pertumbuhan pasarnya, ukuran pertumbuhannya hanya mengarah ke kompleks saya saja. Segmentasi pasar ke acara personal seperti arisan. Terus untuk acara bisnis tidak ada karena tidak pernah mendapat pesanan tersebut. Kalau itu lebih dari ke TK kompleks saya juga. Nah, untuk demokrasi lebih ke keluarga pengalaman. Nah, ibu saya ini juga sebagai jadi astrografis selama 3 dekade dan pensiun di tahun 2021. Lalu ibu saya itu tidak masa target pasar karena dia hanya memenuhi kebutuhan saja. Lalu untuk analisis kebutuhannya itu untuk jenis makanan ibu saya lebih cukup memilih mana yang sesuai. Untuk asas persaingan tidak terbilang renggang dan tidak ada pesaing apapun. Nah, untuk aspek pasarnya, produk jenisnya ditawarkan misalkan ada menu tradisional Jawa Indonesia, buffet, rice box, dan snack box. Kualitasnya, bahan bakunya, inovasi dan standar presentasinya juga sesuai, juga standar presentasinya. Lalu ada harganya itu sangat sesuai kantong, lalu pelanggan bisa menelpon. Nah, bisa tidak melakukan promosi lewat sosial media, dia pikir hanya itu akan membuang-buang waktu saja. Nah, untuk aspek manajemennya, aspek teknisnya ini, ibu saya tidak membeli lahan hanya dari rumah saja. Lalu untuk skala porsinya tergantung berapa banyak orangnya. Lalu untuk alokasi pembelian hanya bisa ditahu apakah ada kekurangannya. Lalu untuk ibu saya itu lebih memprefer tradisional saja karena dia tidak mau hal-hal canggih. Dia hanya ingin sederhana, tidak mau menggunakan produk lain karena dia punya alat-alat yang di rumah, yang tersedia di rumah. Untuk berikutnya, untuk alat produksi ibu saya menentukan dulu apa yang mau dibuat, lalu dipilih bahan dan yang langsung dibuat. Lalu kebetulan hanya menggunakan peralatan dari rumah untuk estimasi dari 3 pekan atau 3 bulan. Untuk yang mau rekomendasi dan perawatannya lebih dari 30 tahun dan ya sering dibersihkan sih kalau ada waktu yang tertentu. Nah, ini menciptakan lapangan dari tengah masyarakatnya, itu kontribusi dari warga sekitar kompleks saya
yang juga ikut membantu. Lalu peningkatan kualitas itu menyediakan pilihan makanan yang berkualitas, higienis dan terjangkau bagi masyarakat, serta mendukung kemudian dalam penyelenggaraan acara. Lalu kemitraan lokal bekerja sama dengan NK Masjid Nurul Iman. Lalu ada kelibatan ibu-ibu arisan di kompleks saya juga untuk komunitasnya. Nah, untuk dampak terhadap ekonominya itu meningkatkan menggerakkan untuk perputaran uang itu menggerakkan roda ekonomi lokal, dan keluarga saya selalu melalui pembelian bahan baku dari pemasok, pembayaran gaji dan belanja operasionalnya. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan status. Nah, untuk investasi tetapnya ibu saya tidak perlu membeli balatan, dia hanya membeli bahan-bahan di pasar saja. Untuk pembayaran listrik hanya 100-an ataupun 500-an saja, dan gas cuma 50.000. Untuk sumber pendanaan, ibu saya mendanai sendiri dengan bantuan ibu barisannya. Nah, untuk sumber pendanaan itu lalu untuk proyeksi penjualan, estimasi hanya 10 bulan atau 3 pekan. Proyeksi biaya operasionalnya hanya seluruh biaya yang akan dikeluarkan secara pendek seperti biaya variabel seperti biaya bahan baku 500.000 dari sayuran, rempah-rempah, kulit adonan atau tepung. Lalu untuk biaya tetap, biaya tidak menyewa apapun, mulai dilakukan di rumah. Nah, untuk laporan proyeksinya ini, keuangan penting untuk beberapa tahun ke depan ada harapan rugi proyeksi dari 30.000 hingga dari pendapatan 30.000, laba bersihnya 35.400, lalu untuk laba kotornya 29.964.600. Lalu arus proyeksinya bilang cukup bagus dan lancar. Neraca proyeksi asetnya lancar, sama juga liabilitas asetnya juga sama liabilitas, ekuitas lancar, namun sedikit menurun untuk ekuitas. Nah, untuk kelayakan finansialnya menggunakan indikator keuangan yang menilai untuk nilai proyeknya ini. Pertama, net value present-nya 100 ribuan saja, hanya return 50 hingga 330 ribu dari untuk pay period-nya 20 hingga 50, probability index-nya 40.500 dengan titik impas sesuai dengan break-even point-nya sesuai dan lancar. Nah, untuk aspek manajemen, nah hanya 2 orang saja. Ini adalah pertama, ini adalah ayah saya dan ibu saya. Nah, ibu saya sebagai pemilik dan koki, ayah saya mengatur keuangan saja. Nah, untuk sumber daya manusianya, jual makanan ditentukan berdasarkan pelanggan yang dipesan. Sistem manajemen perencanaan pengendalian itu dilakukan teratur dan cepat. Kemudian ibu saya lebih tenang dan sesuai. Komplain pelanggan juga menjadi poin penting untuk dalam bisnis supaya ibu saya tahu mana yang kurang. Nah, untuk aspek lingkungannya ini dikatakan ibu saya lebih melangkah yang cukup sederhana dengan memproduksi barang di rumah. Hal ini memungkinkan kami untuk mengurangi jejak karbon dan menganalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Ibu saya juga menggunakan dapur sendiri supaya tidak ada emisi ataupun pembuangan gas. Meskipun peralatannya sederhana, tapi bisa membantu pembuatan catering. Ibu saya juga menggunakan tradisional dan juga microwave pembelian 4 tahun lalu. Nah, untuk jenis limbah padatnya cuma makanan sayur, potongan sayur, limbah cairnya cuma air bekas cucian dan sisa cairan pembersih dan minyak jelantah. Lalu untuk bahan-bahan racunnya tidak ada karena tidak menggunakan kimia pun. Untuk potensinya itu pencemaran limbah cair tanpa pengolahan yang memadai ke saluran air, penumpukan limbah padat yang tidak dikelola dengan baik, baunya itu dari sisa makanan yang busuk atau proses pengolahan tertentu, konsumsi energi listrik yang tinggi dalam proses disediakan air tinggi dalam proses memasak dan pembersihan. Lalu untuk limbah padatnya, kami untuk manajemen dari sampah terpisah, menggunakan sampah terpisah, yaitu menggunakan limbah cair. Untuk manajemennya itu pemasangan filter air ataupun grid trap di saluran buangan dapur untuk menyaring minyak atau sisa makanan sebelum air dibuang ke saluran umum. Lalu untuk peraturan regulasi, pastikan Sofiatun Catering itu mematuhi peraturan lingkungan setempat dan nasional dengan pengolahan limbah B3. Nah, untuk analisis SWOT-nya ini dari strength-nya, kualitas dan rasa dan higienis terjamin, variasinya fleksibel, pelanggannya personal,
lokasi strategis juga. Nah, untuk quickness-nya ini hanya keterbatasan modal awal, brand awareness juga sangat belum kuat dari sini, ketergantungan terhadap pada pemasok tertentu, seperti ini yang terbatas dari awal, sistem pemasaran digitalnya itu belum optimal. Nah, untuk opportunity-nya ini peningkatan mitra jasa catering, pertumbuhan acara event di Bekasi, tren makanan sasia dan personalized dengan kolaborasi dengan mitra. Lalu untuk tren itu ada juga persaingan catering lain yang ingin menjatuhkan nama ibu saya juga. Nah, untuk kesimpulannya, Sufyan Catering ini memiliki potensi menjadi bisnis yang menguntungkan dan juga dikasih dengan permintaan catering yang akan terus sembuh dengan dorong dengan pertumbuhan gaya hidup dan aspek pasar ini menargetkan segmen yang kelas jelas dan sesuai dengan akses teknik ini juga bahwa perencanaan tata dapur yang efisien, pemilihan pelatihan tepat serta manajemen struktur yang jelas dan tim kompeten yang akan mendukung operasional harian. Sementara itu, sisi keuangannya, proyek ini menunjukkan potensi probabilitasnya menarik dengan manajemen biaya yang cermat. Terakhir, keberadaan Sufyan Catering ini diharapkan memberikan dampak sosial positif melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi lokal dengan mitigasi dampak lingkungan yang terencana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa investasi dan pengembangan Sufyan Catering adalah langkah yang strategis dan peluang besar untuk suksesi pasar catering Bekasi. Pertama, kayak fokus pada diferensiasi produk dan pelayanan, optimalkan pemasaran digital, manajemen biaya dan rantai pasok yang efisien, pengembangan sumber daya manusia, lalu kepatuhan regulasi dan keberlanjutan lingkungan. Ya, terima kasih dan maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.